Gimana kabarnya di hari Minggu ini? Semuanya sehat? Semuanya baik? Puji Tuhan. Hari ini, puji Tuhan, kita diberi kesempatan oleh Tuhan Yesus untuk bersekutu bersama-sama. Walaupun masih di rumah masing-masing ya, kita akan melaksanakan ibadah sekolah minggu. Dan hari ini gak cuma sama Mbak Tia loh. Nanti setelah akan firman, kita juga akan menghayati firman Tuhan bersama Mbak Jesse. Nanti kenalan ya. Tapi sebelum itu, sebelum kita mulai ibadah sekolah minggu, kita akan memuji dan juga memuliakan nama Tuhan. Lagunya Hari Ini Harinya Tuhan. Hari ini, hari ini, harinya Tuhan, harinya Tuhan. Mari kita bersukaria, bersukaria. Hari ini harinya Tuhan, mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Sekali ya. Hari ini harinya Tuhan, harinya Tuhan. Mari kita bersukaria, bersukaria. Hari ini harinya Tuhan, mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Nah, kita sudah memuji nama Tuhan. Selanjutnya kita akan menyambut firman Tuhan dengan berdoa. Lipat tangan, tutup mata, dan mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa yang bertata dalam kerajaan surga yang maha mulia, Tuhan yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus. Selamat pagi Tuhan, kami sungguh mengucap syukur atas setiap penyertaan Tuhan di hari lepas hari. Khususnya hari ini Tuhan, di hari Minggu yang cerah ini kami dapat bersekutu untuk memuji dan juga memuliakan nama-Mu Tuhan. Kami berdoa Tuhan untuk Mbak Jesse yang akan menyampaikan firman-Mu. Kiranya Tuhan urapi lidah dan bibirnya, sehingga Mbak Jesse dapat menyampaikan firman-Mu seturut dengan kehendak-Mu saja Tuhan. Dan kami juga berdoa Tuhan, sebentar lagi kami akan mendengarkan firman. Kiranya Tuhan buka hati dan pikiran kami, sehingga firman yang kami dengar dapat kami terapkan dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan Yesus, kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Oke, selanjutnya setelah berdoa, kita akan memuji nama Tuhan dengan lagu pujian Tanganku Kerja Buat Tuhan. Tanganku kerja buat Tuhan, mulutku memuji nama-Nya, hatiku berjalan cari jiwa, upahku besar di surga. Sekali ya. Tanganku kerja buat Tuhan, mulutku memuji nama-Nya, hatiku berjalan cari jiwa, upahku besar di surga. Nah, adik-adik, kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Mbak Jesse. Silahkan Mbak Jesse. Shalom adik-adik. Bagaimana kabarnya nih? Tentunya sehat-sehat selalu ya. Sebelum itu, perkenalkan, nama saya Jesse Purwani Kristiami, mahasiswi praktek atau stase di GKJ Penaruban. Nah, adik-adik boleh memanggil saya dengan Mbak J. Nah, sebelum itu kita akan membaca dan mendengarkan firman Tuhan. Ayo dipersiapkan Alkitabnya. Dan bagi adik-adik yang belum bisa membaca, silahkan untuk ajak orang tua atau kakaknya untuk membaca Alkitab bersama-sama. Nah,
Bacaan kali ini diambil dari Efesus pasal 1 ayat 3 sampai dengan 14. Efesus pasal 1 ayat 3 sampai dengan 14 akan bacakan ya. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam surga. Sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapannya. Dalam kasih, Ia telah menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus untuk menjadi anak-anak-Nya, sesuai dengan kerelaan kehendak-Nya, supaya terpujilah kasih karunia-Nya yang mulia, yang dikaruniakannya kepada kita di dalam Dia, yang dikasihinya. Sebab di dalam Dia dan oleh darah-Nya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunia-Nya, yang dilimpahkannya kepada kita dalam segala hikmat dan pengertian. Sebab Ia telah menyatakan rahasia kehendak-Nya kepada kita sesuai dengan rencana kerelaannya, yaitu rencana kerelaan yang dari semula telah ditetapkannya di dalam Kristus, sebagai persiapan kegenapan waktu untuk mempersatukan di dalam Kristus sebagai kepala segala sesuatu, baik yang di surga maupun yang di bumi. Aku katakan, di dalam Kristus, karena di dalam Dialah kami mendapat bagian yang dijanjikan. Kami yang dari semula ditentukan untuk menerima bagian itu sesuai dengan maksud Allah, yang di dalam segala sesuatu bekerja menurut keputusan kehendak-Nya, supaya kami yang sebelumnya telah menaruh harapan pada Kristus, boleh menjadi puji-pujian bagi kemuliaan-Nya. Di dalam Dia kamu juga, karena kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatanmu. Di dalam Dia kamu juga, ketika kamu percaya, dimateraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikannya itu. Dan Roh Kudus itu adalah jaminan bagian kita sampai kita memperoleh seluruhnya, yaitu penebusan yang menjadikan kita milik Allah untuk memuji kemuliaan-Nya. Demikianlah sabda Tuhan. Mereka yang berbahagia adalah mereka yang melakukan serta mentaati firman-Nya. Nah, adik-adik, pastinya pernah mendengar nama Rasul Paulus, bukan? Ya, Rasul Paulus ini dulunya bernama Saulus, dan ia adalah seorang Farisi yang telah bertobat dan menjadi pengikut Kristus. Ia juga yang menjadi rasul atau penginjil di zaman itu. Nah, adik-adik, Rasul Paulus ini pernah menyampaikan berita dengan menulis surat kepada orang-orang Kristen di Efesus, bahwa orang-orang Kristen di Efesus adalah orang-orang yang dipilih dan disayangi oleh Allah. Karena pada zaman itu umat Kristen ditindas serta dipaksa untuk berpaling dari Allah dan menyembah berhala. Nah, adik-adik, tahukah kalian bahwa di dalam surat Efesus ini orang-orang yang dipilih Allah disebut sebagai anak-anak Allah? Coba siapa di sini yang mau menjadi anak-anak Allah? Angkat tangannya. Tentunya adik-adik mau dong ya jadi anak-anak Allah. Dan di dalam surat Efesus ini, Rasul Paulus juga mengatakan bahwa kita adalah anak-anak yang terpilih. Kita dipilih untuk menjadi kesayangannya. Iya adik-adik, Allah begitu menyayangi anak-anaknya dengan rela mengorbankan dirinya sebagai pribadi Yesus Kristus demi untuk menebus atau membayar dosa kita. Karena dengan begitu, dosa-dosa kita diampuni. Dan akhirnya kita diselamatkan serta memperoleh tempat di sebelah kanan Allah. Adik-adik, Tuhan Yesus sayang sekali dengan kita ya. Senang rasanya kita menjadi anak-anak kesayangannya. Nah adik-adik, kalau kita jadi kesayangan, kita juga harus melakukan yang baik bagi Tuhan Yesus. Kalau kita disayang orang tua kita juga perlu melakukan yang menyenangkan hati orang tua ya.
Seperti taat, kalau disuruh belajar, ya belajar. Kalau disuruh mandi, ya mandi ya. Nanti lagi mainnya, oke? Sama halnya kalau kita disayang sama Tuhan Yesus. Kita juga perlu melakukan yang menyenangkan hati Tuhan Yesus. Tentunya dengan tekun dan sungguh-sungguh. Bisa dengan berdoa sebelum melakukan aktivitas atau kegiatan sehari-hari adik-adik. Selain itu, bisa juga dengan rajin membaca Alkitab. Kalau adik-adik belum bisa membaca, bisa minta tolong orang tua atau kakak untuk membacakannya. Nah adik-adik, jangan lupa ya, adik-adik setiap karya, setiap usaha yang kita lakukan adalah untuk Tuhan Yesus. Karena itu, lakukan dan buatlah yang terbaik. Amin. Puji Tuhan adik-adik, kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Semoga kita dimampukan oleh Tuhan Yesus untuk menggunakan firman-Nya di dalam setiap kehidupan kita. Amin. Amin. Nah, selanjutnya kita akan mengumpulkan persembahan dengan diiringi lagu pujian Aku Bawa dan Berikan. Aku bawa dan berikan persembahanku pada Yesus, pada Tuhan Juru Selamatku. Aku bawa dan berikan persembahanku pada Yesus, pada Tuhan Juru Selamatku. Baik adik-adik, kita sudah mengumpulkan persembahan. Sekarang saatnya kita membawa persembahan ini ke dalam doa. Kita lipat tangan dan tutup mata. Mari kita berdoa. Kembali kami menghadap Engkau Tuhan untuk mengucap syukur atas setiap penyertaan Tuhan di dalam setiap kehidupan kami. Pada hari ini Tuhan, kami sudah mengumpulkan persembahan. Kiranya Tuhan berkati persembahan ini, urapi persembahan ini, dan juga para pengelola persembahan, sehingga persembahan ini dapat berguna untuk sesama kami ya Tuhan Yesus. Dan selanjutnya Tuhan, kami akan mengakhiri ibadah ini. Kiranya Tuhan berkati setiap aktivitas yang akan kami lakukan setelah ibadah ini Tuhan, sehingga Engkau menjauhkan kami dari mara bahaya, dan kami patahkan dalam nama Tuhan Yesus segala roh-roh jahat itu hilang ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami serahkan seluruhnya hidup dan kehidupan kami ke dalam tangan kuat kuasa Tuhan Yesus saja. Dan kami akan melanjutkan doa ini dengan doa yang sudah Tuhan ajarkan kepada kami, yaitu doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Nah, puji Tuhan, ibadah sekolah minggu hari ini sudah selesai. Dan kita akan menutupnya dengan lagu pujian Big or Small, Short and Tall. Big or small, short and tall, semua dicintainya. Tuhan membuat kita berharga. Bekerja, berkarya bagi kemuliaan-Nya. Bersama Tuhan aku bisa. Aku bisa tetap bertalenta. Bersama Tuhan aku bisa. Aku bisa tetap bertalenta. Bersama Tuhan aku bisa. Puji Tuhan adik-adik, sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye.